Persis seperti wayang, ketika tidak ada kaitannya dengan lakon yang akan dimainkan oleh sang dalang, maka wayang ini tidak akan dikeluarkan dari kotak. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sejahtera nggih untuk semuanya. Ketemu lagi dengan Bunga Dharma. Kali ini aku akan melanjutkan tema-tema yang berkaitan dengan edukasi ya. Kali ini aku akan membicarakan tentang hidup, dan analogi hidup itu adalah wayang. Jadi hidup ini adalah suatu cerita, dan kita semua ada dalam cerita itu. Dan dunia ini adalah panggungnya. Karena hidup ini adalah sebuah cerita, maka setiap dari diri kita adalah bagian dari cerita itu sendiri. Artinya kita punya peran di dalam memainkan cerita kehidupan itu. Ya persis sebagaimana wayang. Persis sebagaimana wayang. Kalau kita mempelajari wayang, melihat wayang, di situ ada dalang dan segala macam jenis bentuk wujud wayang-wayangnya. Dan ketika dalang akan mementaskan wayang, itu pasti ada judulnya. Ada lakon apa yang ingin dimainkan, yang akan dimainkan. Itu pasti sudah ada. Begitu pula hidup kita. Cerita hidup kita. Cerita dunia ini, itu pasti ada temanya dalam setiap zaman. Dalam setiap zaman itu selalu ada temanya. Yang ingin ku sampaikan adalah bahwa setiap dari diri kita itu adalah bagian daripada tema besar dari zaman yang saat ini kita jalani. Dan sebagaimana wayang, bahwa jika dalang ingin mainkan suatu cerita, maka wayang-wayang yang tidak ada kaitannya dengan lakon yang akan dimainkan, maka wayang itu tidak akan dikeluarkan dari kotak. Begitu pula hidup kita. Siapapun yang ada di dunia ini, maka dia jelas terlibat di dalam tema cerita kehidupan ini. Tolong itu dipahami. Kita semua adalah bagian dari cerita itu. Nah, kalau kita memang bukan bagian daripada cerita tema hidup ini, maka kita pasti akan tetap ada dalam kotak. Artinya kita tidak akan terlahir. Artinya kita tidak akan terlahir. Itu yang selama ini aku sampaikan, bahwa setiap dari diri kita itu punya peran. Dan peran itu ditentukan oleh akumulasi karma kita dari kehidupan kita yang dulu. Karena karma itu membentuk suatu karakter, kebiasaan, kecenderungan. Dan yang menentukan peran juga adalah faktor tingkat kesadaran kita, tingkat kesadaran hidup kita, tingkat kesadaran spiritual, tingkat kesadaran batin kita. Itu juga menentukan peran kita itu sebagai apa. Dipahami ya? Jadi perhatikan sekali lagi, kalau kita wayang itu temanya apa, judulnya apa, itu sudah ditentukan sebelum dalang itu main, memanggungkan drama itu, wayang itu gitu loh. Dan semua wayang pribadi, karakter yang memang ada kaitannya dengan cerita itu, maka akan dikeluarkan dari kotak. Begitu pula kita. Semua kita yang terlahir di sini itu jelas terlibat
di dalam cerita tema kita, kehidupan kita, zaman kita. Dan jika kita bukan bagian daripada tema itu, tema zaman kita, kehidupan kita, jelas kita tidak akan terlahir. Jelas kita tidak akan terlahir. Jadi galilah ke dalam diri kita, kecenderungan-kecenderungan kita, karakter-karakter kita, obsesi-obsesi kita. Itu akan menentukan peran kita. Dan seperti yang selama ini sudah aku bicarakan, aku sampaikan, juga mungkin disampaikan oleh banyak orang, bahwa tema kita, zaman kita temanya adalah zaman adil, atau orang Jawa menyebutnya era Ratu Adil. Di tempat lain mungkin namanya berbeda. Ada Imam Mahdi dan juga banyak hal istilah yang lain. Temanya adalah itu. Jadi setiap dari kita akan terlibat di dalam urusan itu. Jadi kalau pola pikir kita, perilaku kita tidak ada kaitannya dengan tema itu, jelas kita keluar jalur. Jelas kita keluar jalur. Ini perlu diperhatikan ya. Ini perlu diperhatikan karena seperti yang aku bilang bahwa kita dibatasi oleh waktu. Setiap drama kehidupan, setiap cerita itu ada durasi permainannya. Ada durasi jam tayangnya. Kita pun sama, kita punya jam tayang di dunia ini. Jadi jangan habiskan kita untuk sesuatu yang sia-sia. Jangan habiskan waktu kita untuk keluar dari peran kita. Persis seperti wayang tadi, bahwa semua wayang yang memang ada kaitannya dengan lakon yang akan dimainkan oleh sang dalang, maka dia pasti dikeluarkan dari kotak. Yang tidak ada kaitannya tetap dibiarkan di dalam kotak. Artinya adalah roh-roh yang akan memasuki panggung dunia ini, jelas itu yang ada kaitannya dengan era zaman baru, zaman adil atau Ratu Adil, atau mungkin di tempat lain namanya Imam Mahdi. Tidak ada satupun roh yang masuk ke planet bumi, yang ada dalam panggung dunia kita ini, yang tidak ada kaitannya dengan tema itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dan jika panjenengan semua ingin tahu lebih dalam mengenai hal itu, monggo silahkan sampai mendekati atau belajar kepada orang-orang yang mampu menjelaskan itu. Monggo silahkan cari sendiri. Di sekitar tempat tinggal panjenengan, aku yakin banyak orang yang mampu menjabarkan itu. Jadi pahami ini. Mungkin ini sedikit terlupakan dari pengamatan hidup kita. Jadi aku tegaskan bahwa hidup ini adalah sebuah cerita, sebuah panggung drama kehidupan, sandiwara kehidupan katanya. Dan itu ada judul ceritanya. Dan kita semua sebagai roh-roh, sebagai pribadi yang lahir ke dunia, pasti ada kaitannya dengan tema itu. Jika kita tidak ada kaitannya dengan itu, kita pasti tidak akan terlahir ke dunia ini. Jadi jangan sia-siakan waktu kita untuk sesuatu yang di luar konteks itu. Profesi kita boleh apa saja, kita berada bisa di mana aja, tetapi temanya tetap itu. Temanya tetap itu. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan waktu kita untuk sesuatu yang lain. Mohon dipahami dengan tepat ya ini, agar nanti tidak salah memahami gitu loh. Bahwa cerita kehidupan dunia ini sudah ada ditentukan, dan setiap dari kita adalah bagian daripada cerita itu. Karena tidak ada roh atau pribadi yang bisa masuk ke dalam planet bumi terlahir kedua ini yang bukan bagian daripada cerita itu tidak mungkin bisa masuk. Persis seperti wayang, ketika tidak ada kaitannya dengan lakon yang akan dimainkan oleh sang dalang, maka wayang ini tidak akan dikeluarkan dari kotak. Dipahami ya? Semoga sudut pandang ini mampu menginspirasi panjenengan sehingga tergugah untuk mengamati diri sendiri
Dan apa kaitannya panjenengan dengan cerita dunia ini, dengan kehidupan ini, sehingga panjenengan bisa menjalani hidup lebih efektif, lebih terarah dan efisien. Matur nuwun nggih. Rahayu, rahayu, rahayu.